Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Babai. Saya Putri Leticia Buhang. Dan saya Julia Aura Dewi Mansur. Kami siswi dari MTS Negeri 2 Bolmut, kelas 8A, kelompok 2. Sekarang kami sedang berada di Desa Gihang. Kami di sini berencana untuk mengobservasi atau mengumpulkan informasi mengenai lahan pertanian. Contohnya, berapa luas lahan, pendapatan per tahun, dan apa saja yang dipertanikan. Daripada berlama-lama, langsung aja kita ke tempatnya. Let's go! Permisi Pak, boleh kami minta waktunya sebentar untuk wawancara? Ya, boleh. Oh iya Pak, ini kami siswi dari MTS Negeri 2 Bolmut. Ya. Kehadiran kami di sini untuk mengumpulkan informasi mengenai lahan taninya Bapak. Ya. Kami boleh tanya-tanya sedikit ya? Ya. Kalau Bapak sudah berapa lama berprofesi sebagai seorang petani? Ya, Bapak AP umur kan baru sekitar 43 tahun. Ya. Baru saya mulainya kerja sawah itu umur 15 tahun sudah mengelola sawah. Sudah mulai kerja sawah. Gitu Pak, Ibu. Adik. Oh iya, kalau untuk umur padinya ini? Umurnya padi ya kalau sudah ditanam kan diambur dulu. Habis diambur baru umur 25 hari baru ditanam. Habis ditanam tunggu 4 bulan kemudian baru dipanen. Oh gitu. iya, maksudnya yang Bapak setanam dan DP padi itu DP umur seberapa? Oh, yang maksudnya yang ditanam ini? Iya. Maksudnya kalau macam pas saya kan ini yang begini padi baru begini. Iya. Ini kisaran sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan setengah. Oh iya, 2 bulan. Oke ya Bapak, Ya. teman saya mau bertanya. Pak, jenis padi ini apa-apa saja ya Pak? Oh, padi ada, kalau padi sini ada ciheran, ada apa? Bulawan, ada apa dulu lolombi. Oh iya. Iya, pokoknya macam-macam padi. Oh iya. Kira-kira berapa jumlah pendapatan yang Bapak peroleh dari hasil taninya Bapak? Oh, begitu. Itu mengenai sawah dang, besarnya sawah. Kan tidak ini kan apa yang dikelola itu kan kalau memang cuma hektar ya kemungkinan kalau 1 hektar begitu kemungkinan ada sekitar 4 ton lah berasnya. Oh iya, tergantung luas sawahnya ya. Iya. Oh iya. Tapi itu kan tidak jadi apa itu, tidak jadi terampai apa itu DP hasil kan kalau ada alangan padi itu kan iya. tidak selamanya kan ada hasil. Oh iya Kalau juga ya ada Pak gagal ya. panen. Apa pernah Bapak sempat mendapat hambatan saat hendak menanam? Ya, banyak kali hambatan. Ya, apa-apa saja. Ternyata hambatan itu macam-macam. Ada kalau padi habis tanam sering mau mati karena ulat. Macam-macam. Kalau padi itu memang hambatan luar biasa. Ya. Kalau untuk Bapak sendiri, apa saja faktor penyebab gagalnya panen? Gagalnya panen. Ya. Kemungkinan kan terutama kan saluran air. Oh. Kalau tidak ada air juga mungkin gagal juga panen. Tidak ada air. Iya. Kemungkinan air juga baru ini saluran air mesti teratur. Kalau tidak ada air juga bagaimana orang bisa kerja sawah? Itu saja. Kalau menurut Bapak, apakah sektor pertanian ini dapat meningkatkan kualitas hidup? Ya, kemungkinan begitu. Oh iya. Ya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Ya. Kami permisi dulu ya Ya. Pak. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 2. Jadi hari ini adalah hari kedua kami untuk penelitian. Karena hasil penelitian kami kemarin belum cukup untuk dibuat kesimpulan. Oke, daripada berlama-lama langsung saja kita ke tempatnya. Let's go! Permisi Pak, Ya, silakan. kami boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Bisa. Ini kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Eko Pratikno. Oh iya, apa kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, seperti adik-adik lihat saat ini. Oh iya, ini Pak, kami siswi dari MTS Negeri 2 Belmut. Kehadiran kami di sini untuk mengumpulkan informasi mengenai lahan taninya Bapak. Oh iya, kami mau tanya-tanya sedikit ya. Bapak kurang lebih sudah berapa lama berprofesi sebagai petani? Jadi profesi saya yang utama itu PNS, ASN. Sampingan saya itu bertani, khususnya bertani padi sawah dan menggeluti budidaya padi sawah ini kurang lebih sudah 9 tahun. Oh, seperti itu ya. Oh, luas lahan yang Bapak punya berapa? Untuk saat ini 3,5 hektar yang Wih, dikelola. lumayan besar juga ya. Kan Bapak punya lahan nih, apa saja yang Bapak tanam di lahannya Bapak? Yang 3,5 hektar itu hanya untuk padi sawah semua. Oh, padi Padi sawah. sawah. Padi sawah semua. Kalau Oi. yang untuk kebun kering, Ya. yang sana itu di bawah pohon kelapa itu tanam jagung. Oh, Itu kurang jagung. lebih Luasnya? 8.000 meter persegi, hampir 1 hektar. Oh, banyak ya. Oh iya Pak, ini teman saya ada yang mau bertanya. Kira-kira berapa jumlah yang Bapak peroleh dari hasil taninya Bapak tiap tahun? Dihitungnya per hektar atau kesatuannya seluruh per hektarnya, biar nanti Iya, jelaskan semua diakumulasi ya. saja Pak. Ya. Jadi kalau kita biasa menghitung, kalau dari konsep pertanian itu kita menghitung produksi per hektarnya. Ya. Jadi produksi gabah itu per hektar rata-rata di sini 4,8 sampai 6 ton itu produksi gabah. Nah, jadi dari gabah itu dikonversi lagi ke beras. Biasanya itu kalau teorinya itu 60% dari gabah itu yang jadi beras. Jadi kalau misalnya rata-rata 5 ton gabah, berarti ada kurang lebih 3 ton beras yang dihasilkan dalam luasan 1 hektar. Oh iya. Kalau untuk jenis bibit yang sering Bapak gunakan apa? Selama ini khususnya kita petani yang ada di sekitar areal persawahan Gihang dan Bigo Selatan ini Ya. masih menggunakan varietas lokal. Dengan pertimbangan teknisnya, varietas lokal itu sudah adaptif dengan kondisi lingkungan di sini. Jadi kalau kita pakai varietas baru belum tentu cocok di sini karena masih penyesuaian lingkungan, bisa saja kan tidak tahan dengan suhu atau udara di sini. Itu banyak faktor pembatasnya dari jenis varietas. Jadi yang selama ini 2-3 tahun kita budidayakan ini masih pakai varietas lokal. Oh. Itu pupuknya untuk sawah? Iya, pupuk semua namanya tanaman itu pakai pupuk. Jadi kalau sawah itu ada dosisnya tersendiri, juga kalau untuk lahan kering itu ada juga dosisnya tersendiri. Dan semua petani yang ada di sini sudah tahu dosis-dosis atau komposisi pupuk-pupuk apa yang diperlukan untuk usaha budidaya padi sawah. Oh iya, ada lagi? Oh iya, teman saya yang Silakan, satunya lagi. Kalau untuk Bapak sendiri, apa saja faktor penyebabnya gagal panen? Kalau gagal panen bagi petani itu sudah biasa, karena pertama penyebab itu keadaan sekarang itu ada ancaman anomali iklim, yaitu iklim yang sudah tidak bisa kita prediksi, berubah-ubah. Jadi misalnya begini, kita berharap sekarang musim penghujan, tidak tahunya musim panas. Nah, karena
ada fase-fase yang kita sudah perhitungkan. Kalau kita mau tanam padi itu kita berharap di fase primordia atau fase tanaman sudah siap berbuah atau bunting itu, kami berharap itu tidak terlalu banyak hujan. Nah, tetapi karena ini saya sampaikan tadi anomali iklim ini kita sudah tidak bisa prediksi. Jadi itu salah satu penyebab gagal panen. Kemudian kedua, kalau kita tidak tanam serentak, itu juga ada ancaman gagal panen. Karena apa? Kalau kita tanam tidak serentak itu kita sama dengan tidak memutus siklus hama penyakit. Jadi hama dan penyakit itu tetap berada di sawah karena makanannya ada terus. Karena tidak kan kalau tanam tidak serentak, jadi misalnya bulan ini ada, bulan depan ada. Hanya tidak kalau tanam serentak dan panen serentak. Kalau misalnya panen bulan kalau sekarang kan bulan Februari, kalau misalnya April semua panen, itu sampai Juni itu tidak ada tanaman di sawah, makanya tidak ada makanan untuk hama. Otomatis penurunan populasi hama juga akan menurun, bisa saja habis. Nah, itu kalau kita tidak memperhatikan itu juga salah satu penyebab sampai bisa gagal panen. Mungkin itu. Iya. Ya, kalau menurut Bapak, sektor pertanian ini dapat meningkatkan kualitas hidup? Kalau kita usahakan dengan sungguh-sungguh bisa. Karena untuk saat ini saja harga beras itu di tingkat pengecer di warung atau di pasar itu sekarang 13.000 per kilo. Jadi sungguh sangat luar biasa kalau dihitung untuk, kalau kita rata-rata saja dapat 1 hektar itu 2,5 ton atau 3 ton, berarti dalam 1 hektar itu ada 25 sampai 30 juta. Kalau kita jual saja harga 10.000, tapi kalau jual harga 13.000 lebih dari itu. Jadi misalnya 25 atau 30 juta dipotong biaya produksi itu per hektarnya itu 5 sampai 7 juta. Jadi keuntungan itu cukup besar. Jadi kalau bilang kesejahteraan bisa, yang penting bersungguh-sungguh itu. Kuncinya saja tekun, serius dan ikhlas, tawakal. Karena kita manusia kan hanya melakukan prosesnya, kita sudah berusaha, tinggal hasil Allah yang kasih kan. Tapi dengan proses maksimal yang kita lakukan, kalau kita tidak berusaha, tidak mungkin juga rezeki Allah kasih turun dari langit, pasti dari hasil yang kita usahakan. Oh iya, terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Kami Ya, permisi sama-sama. dulu ya. Iya, sama-sama Adek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi wawancara kami terhadap para petani mengenai informasi lahan pertanian. Apakah kalian tertarik untuk jadi petani? Komen di bawah. Demikianlah tugas video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.